Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria mulia berjalan di padang pasir. Tidak ada istana, tidak ada tentara, hanya pesan suci yang ia bawa untuk mengubah dunia. Namun, apa yang ia dapatkan? Lemparan batu, ejekan, dan hinaan. Ini adalah kisah cinta yang melampaui dendam dan luka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga kisah ini menambah keimanan dan membawa cahaya dalam hidup kita semua. Di dalam keheningan rumahnya yang sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menyampaikan risalahnya. Dalam hatinya, beliau tahu bahwa perjalanan ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan seluruh umat manusia. Beliau berangkat dengan penuh harapan, membawa misi suci ke Taif, meski kesulitan menanti di setiap langkah. Di bawah teriknya matahari gurun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Haritsah berjalan dengan langkah mantap. Angin panas menerpa wajah mereka, tetapi semangat di dalam hati mereka jauh lebih besar daripada kesulitan yang mereka hadapi. Setiap langkah adalah doa, setiap detik adalah pengorbanan. Perjalanan panjang ini adalah bukti cinta dan kesetiaan kepada tugas yang Allah berikan. Taif tampak seperti kota kecil yang damai, dengan kebun anggur dan ladang hijau di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid tiba setelah perjalanan yang melelahkan. Meski tubuhnya lelah, hatinya penuh dengan doa dan harapan. Beliau berharap penduduk Taif akan menerima pesan Islam dengan hati terbuka, namun, takdir memiliki rencana lain yang penuh ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada para pemimpin Taif dengan kelembutan dan kasih sayang. Beliau menjelaskan bahwa risalah ini bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi demi keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Namun, kata-katanya dibalas dengan ejekan dan hinaan. Para pemimpin itu menolak mentah-mentah, bahkan menghasut penduduk untuk menyerang beliau. Serangan itu tiba-tiba. Batu-batu dilemparkan tanpa henti, melukai tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid. Darah mengalir, membasahi pakaian beliau, tetapi langkahnya tetap tegar. Tak ada balasan, tak ada amarah. Hanya doa yang terus mengalir dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka yang menyerangnya. Kesabaran dan cinta beliau tak pernah luntur, meski tubuhnya menderita. Zaid bin Haritsah, dengan segenap keberanian, berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghadang lemparan batu dengan tubuhnya sendiri, meski dirinya penuh luka. Biarlah aku yang terluka, wahai Rasulullah, ucapnya dengan napas tersengal. Cinta dan kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya rela mengorbankan segalanya demi keselamatan orang yang dicintainya. Setelah berhasil melarikan diri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid berlindung di sebuah kebun anggur yang sunyi. Beliau duduk di bawah pohon, tubuhnya lemah dan penuh luka, namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Tempat ini menjadi saksi bisu, di mana seorang manusia mulia memilih untuk memaafkan daripada membalas dendam. Sebuah kebun kecil menjadi tempat istirahat seorang nabi. Dalam kesendirian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan yang penuh luka dan berdoa. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Air mata mengalir di pipinya, menyatu dengan darah yang menetes dari luka-lukanya. Beliau tidak meminta pembalasan, hanya kasih sayang bagi mereka yang telah menyakitinya. Doa ini menggema dalam sejarah, sebagai bukti cinta seorang nabi kepada umatnya. Malaikat Jibril datang dengan tawaran besar, wahai Rasulullah, jika engkau menghendaki, aku akan menghancurkan Taif. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dengan lembut. Aku berharap, suatu hari nanti, keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Pilihan beliau menunjukkan bahwa kasih sayang lebih kuat daripada kemarahan, dan harapan lebih besar daripada keputusasaan. Meski tubuhnya terluka dan hatinya lelah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tegar. Beliau menunjukkan ketabahan luar biasa, mengajarkan bahwa ujian adalah bagian dari perjuangan. Dalam setiap luka, terdapat pelajaran tentang kesabaran dan pengampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti hidup bahwa cinta sejati adalah ketika kita memilih untuk memaafkan, bahkan saat kita memiliki alasan untuk membalas. Pemilik kebun yang beragama Nasrani melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid. Ia memberikan anggur kepada mereka dengan penuh simpati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan rasa syukur, lalu mendoakan kebaikan bagi sang pemilik kebun. Tindakan kecil ini adalah pengingat bahwa kemanusiaan melampaui perbedaan, dan kebaikan dapat datang dari siapa saja. Dengan luka di tubuh dan hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah.
Meski Taif menolak, beliau tidak menyerah. Harapan beliau tidak pernah pudar, karena beliau percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Perjalanan ini bukanlah kegagalan, tetapi sebuah pelajaran bahwa perjuangan membutuhkan ketabahan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kisah Taif mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama kasih sayang, bukan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengutuk mereka yang melukainya, tetapi justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Dalam setiap luka yang beliau alami, tersimpan pelajaran bahwa cinta adalah kekuatan terbesar yang mampu mengubah dunia. Inilah kisah Taif, pelajaran abadi tentang cinta, kesabaran, dan pengampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa membalas keburukan dengan kebaikan adalah jalan menuju kedamaian sejati. Semoga kita semua dapat meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga pesan ini menjangkau lebih banyak hati dan membawa kebaikan. Barakallah.